Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'u an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia tersebut, Ibunda, ayahanda kanda semua yang hadir, kita dapat kembali berubudiyah, berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu Aisyah, melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Kata Nabi, di suatu sisi pun jangankan orang yang untuk melakukan ibadah, ruku, sujud, kemudian fahmunnya, mulutnya itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, duduk berkumpul-kumpul dalam masjid kosong, itu adalah suatu ibadah. Nah, ini jawabannya Pak. Nah, kami adalah cerita-cerita sebelumnya, ibu-ibu banyak tadi, banyak apa-apa juga, dulu jadi di luar banyak. Masya Allah. Tapi jangan salah paham. Kata Nabi, al-jam'atul rahmah wal firqatul azabah. Apa-apa awak di luar itu jasad kasih di luar, pemikiran di kepala di dalam apa? Insya Allah pendengarannya masih di sini. Ya tentu ada sesuatu hal. Apakah itu salah? Tidak. Dalam hal ini Ibunda, ayahanda, karena semua yang hadir, jadi di penghujung Ramadan ini mari kita tanamkan sebuah prinsip, melahirkan niat dari lubuk hati kita yang paling dalam, bahwa cara berpemikiran husnuzan itu sebagai pupuk hendaknya di dalam meningkatkan amal ibadah. Ibadah awak itu kan tak mesti ukur sujud seremah ya. Iya nih, kan tak semayang sana ibadah kok. Ya dah, baca Al-Quran ibadah mah. Serupa jiwa yang lewat, seminggu yang lewat, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ibadah. Bahkan ada amalan kata baginda Rasulullah mengajarkannya praktis. Tidak berdua benawan apa, yang penting kita membaca lahir dari lubuk hati kita, penuh dengan keikhlasan, nilainya tinggi di sisi Allah. Nah, ibadah hari ya Pak, dari sekian banyak ibadah yang diturunkan, ditugaskan oleh Allah, disuruh oleh Allah kepada kita, hanya satu ibadah itu yang spesial. Bahkan sembahyang kita disuruh salat kan Allah, ya man, aqimus salat wa atuz zakah. Kerjakanlah, dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Kita disuruh, Allah suruh kita puasa agar awak bikum menjadi hamba Allah yang takwa. Cari surah 8 itu balik 183 di Al-Baqarah.
Allah suruh kita haji, tapi coba ingat, adakah Allah puasa di sini? Nah, adakah Allah zakat di sini? Tidak. Tapi satu ibadah ini spesial, Pak. Jangankan Allah nyuruh kita untuk ibadah, malah Allah sendiri terjun di dalamnya untuk beribadah. Nah, bedanya praktis, gampang, tidak perlu susah-susah, tapi awak halu di situ. Apa landasannya? Dengarkan deh sama-sama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan itu yang dibacanya oleh Pak Imam ketika khatib naik mimbar tuh. Arti itu juga Pak, kok kedengarannya mungkin acok dawak, tapi jarang mungkin mentalaahnya, mentadaburinya, menggali-bali. Sepele saya. Tapi cuma perhatikan. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, beserta para malaikat. Malaik itu jamak dari malaikat. Beserta para malaikat bersalawat kepada Nabi. Nah, silakan Bapak Ibu Bapak, Ibu Ayah akan semua yang hadir. Kok singke waktu Bapak di sela-sela waktu kita yang kosong, kok analog, kok ditambah dan kok bukan tadi. Anak arti ayat tadi itu. Ayat itu menunjukkan, menyuruh kita untuk berselawat. Jangankan kita selaku makhluk hamba yang dhaif, yang fakir, yang lemah, memiliki semua kelemahan, pada kita terletak itu. Jangankan kita, Allah dan para malaikat terjun. Ibadahnya tuh, apa ibadahnya tuh? Berselawat. Jadi sebagai cewek tadi, ibadah itu bukan mesti ibadah yang namanya rukuk dan sujud saja. Tapi tolong garis bawahi, bukan berarti yang pada sholat nak perlu itu tiangnya, kuncinya. Di samping itu bego cari cekeran ibadah-ibadah lain. Makanya banyak ulama kita mengatakan sebenarnya kita hidup di atas permukaan bumi ini, selagi hayat masih dikandung badan, sawah awak lah yang paling laweh sebenarnya lupa. Banyak orang berbicara di luar banyak mana sahabat orang ini, banyak mana namanya tuh bank-banknya di luar untuk ekonomi, untuk kebutuhan ekonomi. Tapi kalau nak mau merenung lebih dalam, kitulah sebenarnya yang paling banyak. Ya Bu. Nah percaya kita buktian selain ini sampai bayi ibadah berselawat banyak, pandonya apalagi bulan puasa, bunda, lihat dalam benar kita fikir itu, pai kau WC itu itu pakai adabnya, itu pakai tata caranya. Awak duluan kaki kiri, awak baca doa, setelah itu baru doa, balipetkan doa lagi sakti falau apel. Pagi kiro. Apalagi itu dipakai di bulan puasa. Jadi tadi Bu, selawat yang langsung Allah terjun di dalamnya, ibadah yang langsung terjun Allah, ibadah berselawat. Jadi sekali lagi jadikanlah itu sebagai obat bagi kita pada wanita-wanita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Banyak cabangnya bunda.
Atena mau kalimat salawat tadi itu disebut kalimat thayyibah. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Nama konyol sekali lagi melalui di atas mimbar ini kamu sebagai petausiah ku anak lah diudu, ku adik lah diuning, anak dete memang mana rasiko kan. Jadi nak kamu ulang-ulang balik itu kalau ada imam buat membawa wirid itu subhanallah subhanallah jangan otak belakang. Jangan sibuk belakang itu hadis Nabi itu sahih itu. Mulai dari Allahumma antas salamu minkas salam yang ditutup kalimat thayyibah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah fakir ini. Ia pandai ngantuk awak tapi secara tidak langsung seperti yang disampaikan tadi kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah insyaallah. Nah ibunda yang hendak semua yang hadir di malam yang ke-28 ini, awak tak tahu ya bu ya, mak pak antah le kau sopoh Ramadan yang akan datang tak tahu. Yang penting bah hari nan 2 hari ke belakang yang jadi sasaran awak, panjang ajaran awak selagi hayat masih dikandung badan di penghujung Ramadan malam yang ke-24 kita coba kita usia. Landasan tema kita adalah firman Allah di surat yang ke-100, jadi ayat yang ke-152 surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah pun, syukurilah nikmatku walaupun itu sedikit, jangan sampai mengkufuri. Kalau awak kufuri, aduh ada Allah yang jelek. Inna azabil syadid. Fantai hati-hati awak, azab Allah itu akan pedih. Jadi bayangkan azab Allah itu tuh serupa awak tertijak pek nyamuk, atau serupa awak terbakar karena dia piangnya. Jangan lebih daripada itu. Kalau azab Allah yang tadi sampai ibu jawab Pak hadirin yang dirahmati Allah, nak kata jangkau dah akal fikiran kita. Tak katahu awak bila tipunya, tak katahu yang terjadi sesudah itu, tak bisa logika kita nebak. Kalau usah jadi contohnya di bulan ke-8 petang tu saya keluar tu musibah. Banyak maningi awak darah ke tengah. Tak tahu kita sadar terbang. Seperti itulah azab Allah tiba. Apalagi nanti dihantam kepada individu kita masing-masing. Makanya kaji yang sampaikan ke ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, yang seminggu yang lewat, ketika kita bermasalah dengan manusia kita minta maaf. Ketika kita bermasalah kepada Allah selaku Khalik, Allah selaku Tuhan kita, Allah minta ampun. Apa cara minta ampunnya? Dia minta ampun, astagfirullah. Syukur-syukur ada orang yang membimbing awak, Pak Imam membimbing membaca astagfirullah. Jangan diam saya awak, ikut awak di dalam itu. Kan itu gaji tetangga lah. Ikuti kita. Di samping itu kita tumpuk. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah, faham waktu kita jago. Kita sebut barang-barang yang bagus, kita sebut puji-pujian. Ada di sebagian tampek malah mewiridkan bukan istighfar itu. Dia sebut kalimat seperti ini. Hasbi ya Rabbi pasti kita ada masalah. Sakit bari masalah, tapi kalau sakit kepala awak jangan lupakan Allah. Kan itu arti panggilan Allah di dalam surat Al-Ikhlas tadi. Allahu Samad, minta kepada Allah karena datangnya masalah itu dari Allah dan meminta kaduan kepada Allah. Nah, sekarang dengan adanya puji-pujian kita seperti ini,
hasbi rabbi jalallah, cukup Allah bagiku sebagai penolong. Ma fi qalbi, ada lagi di hatiku selain daripada Allah. Aku ketika dia orang tarikat lagi Bapak Ibu jawab hadirin yang dirahmati Allah. Kalau lain mau wirid awal wiridan tadi ada masalah bahwa sekali lagi ada problem bahwa sakit bahwa wiridan itu di samping minta ampun astagfirullah tadi itu bagian dari istighfar juga tuh. Lah dapat itu. Hasbi rabbi jalallah man fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu, cahayanya nurnya Nabi Muhammad itu cahayanya Rasulullah. La ilaha illallah, tak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Ibarat Bapak hadirnya dalam hati Allah, itu syukur kita. Kemudian apa lagi yang membuat kita semangat? Ada dua lagi. Ayat berikutnya dipanggil oleh Allah balik. Nanti silakan dibuka ya Bu ya Pak, kalau nggak sempat waktu orang kok panjangnya rasulnya. Sekali lagi surat Al-Baqarah 152. Kata Allah di ayat berikutnya, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman itu dipanggil Allah ibu dan bapak tuh pasti ada ujian di sini tuh. Jadi kecil orang beriman tuh lancar-lancar sih. Ya tak Pak? Ya Mak. Awak tiba kemari ada ujian apa enggak? Ada. Jadi kecil ada. Kok sempat labek ujian tadi itu ah. Orang-orang biasa saya nak bisa dibawa risiko. Itu Pak. Orang-orang biasa aja tak bisa dibawa risiko. Makanya di dalam salah satu tafsir diterangkan, kenapa perintah ibadah puasa itu diawali dengan amanu? Lantaran itu dulu. Bahkan amanu, kenapa nak ayuhan nas? Wahai orang-orang yang manusia. Bahkan nak orang Islam, karena amanu itu tak sadonya orang nan manda pe. Ada bagian dari Allah dalam ayat ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, supaya awak tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jadikanlah sabar sebagai penolongmu, sebagai benteng awak, sebagai pegangan awak. Jadi sabar ku sampai ku bayangannya Bu kalau di logika kan. Misalnya awak nak meniti suatu jembatan titisan, kalau di bandar kita titian kena titian tu ketek awak tapi harus lewat ke detik. Kira-kira perasaan yang muncul, kok logikanya Pak? Perasaan yang muncul awak, ayo harus lewat detik. Muncul nih. Bisa awak bayangan tuh. Ada titian tuh awak memang harus lewat di sini. Kalau nak berancahai jauh ke bawah. Kok contohnya kok? Awak butuhan di situ. Pegangan pemacik. Jadi tujuan awak memacik tadi apa? Supaya rasa gampang jangan doa di awak, itulah yang awak macik tadi. Di dalam awak beramal, itulah yang sabar. Gitu. Kemudian kalau sabar kita macik tentu ada nawak lintahi, di situ. Jembatan yang titisan kola yang disebut as-shalah. Karena Allah sampaikan tadi, tampek curhat awak, tampek ngadu awak, mengadukan permasalahan kita kepada Allah sesuai yang dipanggilkan, yang diserukan Allah SWT dibawa ke mengadu, yaitu di tampek salat tadi. Jadi bunda yang karena semua yang hadir, marilah sama-sama kita renungkan dari nama-nama. Awak anak tahu hidup setelah Allah. Jadi kalau perkara yang tiga tadi kita syukuri seluruh nikmat Allah. Kemudian agar selalu kita istiqomah tali dua awak jatuh awak bersabar kita dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan fantasi ini. Di samping rakaat sujadah, ruku dan sujud dalam artian bahasanya salat jangan pernah kita tinggalkan. Ba'ana kapaya hidup awak, ba'ana kabari karaju awak, yana barana kasusahnya awak nan semayang ko jangan tinggal.
Mudah-mudahan melalui corong minggu sampai ke telinga itu, mudah-mudahan hal ini menjadi sebuah renungan dan motivasi untuk itu. Lah lewat umur 30, lah lewat umur 40, lah lewat umur 20, sembahyang indah yuk baru mulai. Na'udzubillah, karena sholat itulah nanti sebagai yang bisa pertama sekali yang akan ditanya dalam kubur itu. Isi doa talqin itu kan itu. Nah, ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi mari sama-sama kita renungkan. Mudah-mudahan berlandaskan rujukan firman Allah kita yang baru sampaikan ini, surat Al-Baqarah 152 153 bisa kita jadikan sebagai bahan rujukan dan bahan renungan untuk motivasi kita selalu kuat beribadah kepada Allah walaupun hayat berpisah dengan badan nantinya. Amin. Banyak maaf. Aku lupa astaghfirukum fastabiqul khairat kullayaum fa'tabiru ya'lul absar fastabiqul khairat kullayaum innama sawfi syahri ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi